Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjut mengkaji kitab Al-Adhkarun Nawawi, Kitab Jami' Da'awat, min adab doa, adab berdoa. Rupanya Imam An-Nawawi menukil Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam menguraikan adab-adab berdoa. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Telah berkata al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Ihya, adab berdoa ya asyaratun, adab berdoa, sopan santun dalam berdoa ada 10. Al-awwalu, yang pertama, ayyatarassadal asma syarifah. Pilih waktu yang agung, waktu-waktu yang spesial, waktu yang utama untuk berdoa. Tentu hal ini berkaitan dengan pengetahuan kita. Waktu-waktu yang oleh Rasulullah ditegaskan sangat utama untuk berdoa itu kapan dan kapan saja, itu perlu kita ketahui. Di antara waktu-waktu yang sangat diutamakan, dianjurkan untuk berdoa adalah dubura kulli sholatin. Di setiap kali kita selesai mengerjakan sholat, itu waktu utama. Lalu ketika imam duduk sesudah khutbah pertama, sebelum khutbah kedua, itu juga termasuk afdol untuk kita berdoa. Lalu juga ketika kita sedang puasa, di saat terasa lapar, rasa dahaga, haus, selepas duhur mendekati asar, itu puncak laparnya orang puasa. Saat itu juga itu waktu afdol untuk berdoa, waktu ijabah untuk berdoa. Jadi ada berdoa pertama yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ayyatarassadal asman syarifah. Pilih zaman, pilih waktu-waktu yang agung. Kayaumi Arafah, hari Arafah. Itu hari istimewa untuk berdoa. Pasah Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, dari awal, tengah, akhir Ramadan, itu waktu agung untuk berdoa. Wa yaumul jumu'ati, hari Jumat. Wasulusul akhiri minal lail, sepertiga malam terakhir. Di setiap malam, sepertiga malam terakhir. Waktul ashar, waktu sahur. Itu waktu-waktu utama, waktu afdal untuk doa. Adab doa yang kedua, ayyaqtadimal ahwal syarifah. Kondisi kita harus kondisi terbaik. Ihwal kita, keadaan kita harus keadaan terbaik. Pilih keadaan terbaik. Kapan saja, kehalis sujud, ketika kita sedang sujud, sholat sedang sujud, itu waktu terbaik untuk doa. Perbanyak doa di sujud.
Ingat, perbanyak doa di saat kita sujud. Tidak cuma sujud yang terakhir, tapi semua sujud. Kalau kita hanya memanjangkan sujud terakhir untuk memperbanyak doa, sujud-sujud yang lain tidak kita panjangkan, itu menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Karena sunnah Nabi dalam mengerjakan sholat, setiap rukun-rukun sholat beliau berimbang. Berdiri lebih panjang dibanding ruku. Ruku sedikit lebih panjang dibanding i'tidal. I'tidal lebih panjang dibanding sujud. Sujud pertama lebih panjang dibanding duduk di antara dua sujud. Lalu sujud kedua, duduk di antara dua sujud, lebih panjang dibanding sujud kedua. Itu sunnahnya sholat Nabi. Antar rukun-rukunnya berimbang, gak berbeda jauh. Rasul tidak pernah sujud terakhirnya dibuat lebih panjang dibanding sujud-sujud yang lain. Tidak pernah. Di saat kita sujud, doa, itu kondisi keadaan terbaik. Wal tiqaul juyus, ini di medan perang, pas ketika ketemu musuh, itu waktu utama, kondisi utama untuk berdoa. Wa nuzulil gais, ketika turun hujan lebat, lebih-lebih hujan lebat disertai angin yang membuat kita deg-degan, takut-takut. Itu waktu afdal, waktu utama untuk berdoa. Wa iqamatus shalah, ketika sholat sedang diqomati, qomat menyambut sholat, itu doa afdal. Wa ba'daha, juga setelah selesai qomat, di awal qomat, di akhir qomat, selesai sholat, menjelang sholat dilaksanakan, dan setelah selesai sholat dilaksanakan. Oleh Imam Nawawi ditambahin, wa halatu riqqatil qalbi, ketika hati sedang ada perasaan, ketika hati sedang sensitif. Apakah sensitif sayang pada seseorang, atau sensitif sebaliknya, sensitif kita marah pada seseorang, berdoa itu diijabah oleh Allah. Adab yang pertama, pilih hari utama, hari afdal. Adab yang kedua, pilih kondisi yang paling utama. Adab yang ketiga, istiqbalul kiblah, laksanakan doa itu sambil menghadap kiblat, sambil menghadap kiblat. Waraf'ul yadain, dengan menengadahkan kedua tangan. Jangan malas-malasan doa, malas-malasan angkat tangannya, apalagi amin, amin, Allahumma rabbana. Bagus, angkat kedua tangan dengan penuh kesungguhan. Wa yamsahu bihima wajhahu fi akhirih. Begitu selesai doa, ini bagian dari adab, usap wajah. Amin ya rabbal alamin. Itu adab doa yang ketiga. Adab doa berikutnya, adab berdoa yang berikutnya. Tadi Imam Ghazali menulis adab doa ada 10. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, khiftus sawti bainal makhafatati wal jahri. Suara kita harus dijaga. Gunakan suara tengah-tengah antara suara seseorang yang takut dan teriak. Tengah-tengah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi suara jangan berteriak, jangan pula tanpa suara,
gunakan suara liris. Ini adab yang keempat dalam berdoa, dengan suara liris. Apa adab kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10-nya? Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.